Apa yang hendak diterangkan oleh saudara ahli ini? Ahli kami hadirkan yang mulia untuk menerangkan hukum pidana secara formil dan material dan termasuk kriminologi yang mulia. Baik, silahkan kami berikan waktu kepada saudara penasihat hukum 1,5 jam ya? Atau Baik. 1 jam? 1,5 jam cukup. Oke, cukup ya. Baik, silahkan pada penasihat hukum. Baik. Sebelumnya terima kasih ahli sudah hadir pada persidangan hari ini. Saya langsung saja ahli mengenai sejak kapan ahli sekarang dosen di Fakultas Hukum. Benar. Di universitas mana? Benar, Universitas Hasanuddin, Pak. Ahli mengajar mata kuliah apa saja? Iya, saya mengajar di tingkat S1, S2, dan S3. Khusus untuk S1 itu, saya mengajar beberapa mata kuliah, di antaranya hukum pidana, delik-delik di dalam KUHP, hukum acara pidana, dan kriminologi. Baik. Sebelumnya, ahli kami tanyakan mengenai apakah ahli sudah menerima dan membaca surat dakwaan dan berkas perkara atas nama terdakwa Ferdi Sambo dan terdakwa Putri Chandrawati? Saya sudah membaca surat dakwaan tersebut. Baik. Kapankah seseorang dipandang telah melakukan tindak pidana menurut sistem pembuktian pidana yang dianut dalam hukum acara pidana di Indonesia? Baik, izin menjawab yang mulia. Menurut pengetahuan hukum yang saya pahami, seseorang itu dipandang telah melakukan tindak pidana manakala sejak awal pada diri orang tersebut terdapat mens rea atau niat sejak awal untuk melakukan tindak pidana. Selain memiliki mens rea, maka orang tersebut harus melakukan actus reus. Apa itu actus reus? Actus reus adalah bentuk-bentuk perbuatan terdakwa yang mencocoki atau memenuhi keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya. Dalam kaitan dengan pembuktian, berlaku prinsip hukum bahwa manakala satu saja unsur tidak terpenuhi dari pasal-pasal yang didakwakan, maka menurut hukum dakwaan tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dan tentu saja dengan demikian kepada terdakwa tidak dapat dihukum. Demikian pendapat saya. Baik, ahli menjelaskan tadi mengenai unsur-unsur yang dibuktikan maupun tidak dapat dibuktikan dalam perbuatan pidana. Saya ke dakwaan terkait terdakwa Ferdi Sambo maupun terdakwa Ibu Putri Chandrawati yang didakwa pasal 340, 338. Saya ingin ahli menjelaskan mengenai unsur perbuatan pidana pembunuhan yang diatur dalam ketentuan pasal 340 KUHP dan 338 KUHP, serta apa yang menjadi perbedaan khusus di antara dua delik tersebut. Izin yang mulia untuk menjawab. Saya ingin mulai dulu pada unsur dari pasal 338 KUHP. Pada pasal 338 KUHP itu unsurnya terdiri dari barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Kalau pada 340 ada tambahan unsur, yakni direncanakan lebih dulu. Jadi
ini perbedaan yang sangat mendasar, bahwa kalau delik pembunuhan biasa 338 itu tidak ada kalimat direncanakan lebih dahulu, tapi kalau pada 340 itu ada unsur direncanakan lebih dahulu. Berikut saya kemudian ingin menjelaskan bahwa sebenarnya kejahatan ini, kejahatan pembunuhan berencana itu adalah biasa disebut dengan MOR. Kejahatan ini sebenarnya adalah kejahatan biasa, doxla, tetapi hanya karena kemudian dilakukan secara berencana, maka dianggap sebagai pembunuhan berencana atau MOR. Lalu kemudian yang unsur esensial yang membedakan di sini, karena pada pasal 340 itu perbuatan pembunuhan harus dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu. Maka sebenarnya apa maksud atau makna yuridis, makna hukum dari unsur pasal direncanakan lebih dahulu yang biasa disebut dengan Voorbaden Raad. Di situ untuk dikatakan direncanakan lebih dahulu harus ada waktu antara niat untuk melakukan perbuatan pidana itu dengan pelaksanaannya, harus ada waktu. Dan waktu ini, ya, di samping waktu ini harus ada antara niat untuk melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan dan pelaksanaannya, waktu ini pula kemudian disyaratkan bahwa waktu ini tidak juga boleh terlalu singkat, tetapi juga tidak terlalu lama. Kalau kita baca berbagai referensi hukum pidana itu, tetapi tidak terlalu singkat dan tidak terlalu lama, tetapi yang penting ada waktu untuk berpikir bagi pelaku tindak pidana untuk memikirkan dengan cara bagaimana perbuatan pidana pembunuhan itu dilakukan dan di mana akan dilakukan, dan kemudian pada diri pelaku itu harus ada satu keadaan ketenangan, ya, berpikir dengan tenang, ada satu ketenangan khusus berkait menyangkut dalam kasus ini. Perkenankan saya mengungkapkan bahwa kalau syarat pasal ini, pembunuhan berencana ini mengisyaratkan harus ada waktu dan di mana pelakunya dapat berpikir dengan tenang, memikirkan bagaimana cara perbuatan itu dilakukan dan di mana dilakukan. Yang menjadi pertanyaan di dalam pemeriksaan perkara ini adalah terdakwa FS ini mendapatkan pemberitahuan dari istrinya bahwa izin yang mulia, keberatan karena sudah menyangkut fakta. Ahli ini kan ahli tidak langsung, harusnya ilustrasi tidak boleh menyangkut fakta secara langsung yang mulia. Jadi kami keberatan. Ya, silakan dilanjut mengenai itu. Karena tadi pertanyaannya adalah seputar BAP. Seputar dakwaan, yang mulia. Dakwaan. Oke. Jadi ini silakan langsung ke fakta. Ya. Izin yang mulia, saya menyampaikan bahwa sebelumnya memang kami sudah memberikan kepada ahli dakwaan maupun berkas perkara terkait terdakwa Ferdi Sambo dan terdakwa Putri Candrawati agar ahli dapat mempelajari dan memberikan pendapatnya. Saudara Jaksa Penuntut Umum, ahli ini dihadirkan oleh terdakwa dalam kaitannya adalah untuk mendengarkan. Biarkan nanti kita tanggapi dalam tuntutan aja. Ya, silakan. Lanjutkan, saudara. Ya, baik. Terima kasih yang mulia, Majelis Hakim yang mulia, yang amat sangat saya hormati. Izinkan saya untuk mengemukakan pendapat hukum saya sesuai kedudukan sebagai ahli. Soal nantinya silakan para pihak
penuntut umum, penasihat hukum menilainya. Tentunya penuntut hukum akan menuangkan dalam rekusitornya kelak, dan penasihat hukum dalam pembelaannya, dan pada akhirnya majelis hakim yang mulia akan menuangkannya di dalam putusan tersebut. Baik, lanjutkan. Baik, terima kasih yang mulia. Tadi saya terpotong oleh penyampaian Bapak penuntut umum yang saya hormati. Tadi saya menjelaskan bahwa khusus berkait kasus ini, tadi saya katakan bahwa pasal 340 ini mensyaratkan adanya waktu dan ada ketenangan bagi pelaku untuk berpikir dengan cara bagaimana perbuatan pembunuhan itu dilakukan dan di mana dilakukan. Harus ada waktu dan bisa berpikir dengan tenang. Dalam kasus ini yang menjadi pertanyaan adalah bahwa bagaimana mungkin saudara terdakwa FS ini bisa berada dalam keadaan tenang ketika atau di saat dia mendapatkan pemberitahuan dari istrinya bahwa istrinya baru saja mengalami tindakan pemerkosaan. Semua laki-laki normal di dunia ini kalau mendengarkan kabar bahwa istrinya diperkosa, saya yakin dan percaya dia pasti marah. Kecuali kalau dia tidak normal. Tapi kalau dia normal, pasti mendidih darahnya itu, memuncak kemarahannya. Silakan menghadap sini saja. Iya, karena itu adalah harkat dan martabat yang harus dipertahankan. Dalam kondisi yang demikian, terdakwa FS yang mendapatkan pemberitahuan tersebut, sejak menerima pemberitahuan tersebut, menurut pendapat saya sebagai ahli, dia sudah tidak dalam keadaan tenang. Dia tidak sudah dalam keadaan tenang. Tetapi berkait menyangkut secara spesifik, karena soal tenang atau tidak tenang adalah merupakan aspek kejiwaan, maka itu adalah tentu dijelaskan oleh ahli psikologi forensik. Demikian untuk sementara catatan atau pendapat saya yang mulia. Baik, ahli kami juga minta menjelaskan mengenai makna dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu dalam ketentuan pasal 340 KUHP tersebut, dan konsekuensinya terhadap pembuktian seperti apa. Lalu keadaan tenang yang tadi ahli jelaskan tersebut, apakah harus ada dari awal perencanaan hingga pelaksanaan perbuatan pidana? Iya, mohon izin yang mulia untuk menjawab. Jadi kalau menyangkut unsur direncanakan, saya tidak mengulang lagi karena tadi sudah saya jelaskan. Yang belum saya jelaskan dari pertanyaan Bapak penasihat hukum adalah mengenai bahwa sengaja, ya, sengaja. Dalam tindak pidana pembunuhan, perbuatan sengaja ini, maka harus ada perbuatan nyata yang dengan perbuatan nyata itu memang menimbulkan akibat atau menimbulkan kematian. Dan kematian ini kalau dalam tindak pidana pembunuhan memang dikehendaki oleh pelaku. Kematian itu dikehendaki oleh pelaku. Ya. Jadi kalau misalnya ada suatu peristiwa kematian itu tidak dikehendaki oleh pelaku lalu terjadi kematian, maka dibutuhkan analisa yang paling mendalam apakah itu masuk kategori pembunuhan atau tidak. Nah, kaitan dengan pembuktian perkara ini. Tadi saya telah ketengahkan bahwa prinsip pembuktian kita dalam perkara pidana, bahwa apabila satu saja unsur dari pasal yang didakwakan, keseluruhan pasal yang didakwakan, satu saja unsur tidak terpenuhi, maka dengan demikian dakwaan dipandang tidak terbukti menurut hukum.
Dan konsekuensi atau resiko hukumnya ketika dakwaan dinyatakan tidak terbukti menurut hukum adalah terdakwa tidak dapat dihukum. Demikian pendapat saya, Yang Mulia. Baik, kami lanjut. Ahli mengenai terkait dengan delik komisionis. Dimohon kepada ahli untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan delik komisionis, delik omisionis, delik komisionis peromisionem komisa, dan delik pembunuhan ini termasuk delik apa? Terkait perkara ini ya. Baik, izin Yang Mulia untuk menjawab. Delik komisionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap sesuatu yang dilarang dalam undang-undang. Delik ini harus dilakukan dengan cara aktif. Dengan contoh, misalnya pada delik pembunuhan. Lalu kemudian delik omisionis adalah delik berupa pelanggaran atas perintah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Misalnya, seorang yang diwajibkan hadir sebagai saksi di persidangan pengadilan, kemudian dia tidak memenuhi panggilan sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 224 KUHP. Lalu kemudian terakhir, delik komisionis peromisionis komisa adalah pelanggaran, larangan, tetapi dapat dilakukan dengan tidak berbuat. Misalnya, seorang ibu yang merampas nyawa anaknya dengan tidak memberi makanan atau tidak memberi susu, sehingga dengan demikian kemudian anaknya meninggal dunia. Itulah pengetahuan hukum yang saya pahami berkenaan tentang pengertian jenis-jenis delik yang Bapak Penasihat Hukum pertanyakan. Baik, tadi ahli juga menjelaskan mengenai delik komisionis atau perbuatan aktif yang tadi ahli sudah jelaskan. Apakah delik komisionis itu atau perbuatan aktif yang ahli jelaskan itu secara hukum berlaku untuk seluruh pelaku turut serta? Baik, kalau menurut saya tentu saja berlaku kepada seluruh peserta. Harus dibuktikan peran masing-masing peserta, perbuatan apa yang dilakukan, dan atas perbuatannya itu harus dibuktikan dengan prinsip minimum van Bewijselaars, pembuktian minimum, sekurang-kurangnya 2 alat bukti sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 184 KUHP. Demikian pendapat saya. Baik, dilanjutkan ya, Mbak. Izin Yang Mulia dan Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, Saudara Ahli Prof. Said Karim, sebelum saya masuk ke beberapa pertanyaan berikutnya, kami ingin menggali lebih jauh beberapa hal terkait dengan yang sudah Saudara Ahli jelaskan tadi. Tadi disebutkan kalau kita bicara tentang pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu terkait dengan unsur pasal 340, Saudara Ahli, tadi disebutkan si pelaku itu harus mengetahui atau harus bisa dibuktikan bagaimana cara melakukan, kemudian di mana akan dilakukan dan kapan akan dilakukan. Jadi bagaimana cara melakukan perbuatan pembunuhan dalam konteks perkara ini, di mana akan dilakukan dan kapan akan dilakukan. Iya. Pertanyaannya, apakah 3 aspek ini wajib dibuktikan secara pasti oleh jaksa penuntut umum untuk bisa membuktikan salah satu unsur di pasal 340? Baik, sepanjang pengetahuan hukum yang saya pahami, pertanyaan Anda itu sudah pasti termuat di dalam surat dakwaan penuntut umum. Karena penuntut umum itu di dalam membuat surat dakwaan
dia terikat pada ketentuan pada pasal 143 KUHP, di mana surat dakwaan berisi identitas terdakwa, dan kemudian yang kedua uraian secara singkat bentuk-bentuk perbuatan omstandigheden yang dilakukan oleh para terdakwa sehingga yang dianggap sebagai suatu hal yang melanggar hukum. Tentu saja harus disertai dengan tempus delicti dan locus delicti. Jadi uraian secara cermat dan lengkap harus terbaca pada surat dakwaan. Dan kemudian dari segi konsekuensi pembuktian, nanti tentu penuntut umum berusaha membuktikan dakwaannya. Demikian pendapat saya. Terima kasih saudara ahli. Saya ingin masuk pada keadaan tenang. Tadi dijelaskan bahwa kalau kita bicara soal 340 tentang pembunuhan berencana, pelaku itu harus berada dalam keadaan tenang. Ya. Nah, sementara tadi juga dijelaskan kalau bicara soal pembunuhan berencana ada beberapa tahapan, mulai pelaku berpikir dan merencanakan, kemudian mempersiapkan bagaimana pembunuhan akan dilakukan, mempertimbangkan sampai pada eksekusi atau melakukan pembunuhan tersebut. Dalam konteks tahapan-tahapan tadi, apakah keadaan tenang wajib dibuktikan mulai dari awal sampai akhir? Jadi pelaku harus tenang dari awal sampai akhir dalam melewati 4 tahapan tersebut. Silakan saudara. Iya tentu saja, karena yang Bapak penasihat hukum pertanyakan ada dalam kedudukan dakwaan pembunuhan berencana, maka ketenangan itu harus mulai pada saat timbulnya maksud atau niat melakukan pembunuhan, kemudian pelaksanaan, kemudian memikirkan bagaimana bentuk perbuatan pembunuhan itu dilakukan, dengan cara bagaimana, di mana akan dilakukan, kapan waktunya. Tentu ini harus disyaratkan adanya ketenangan di dalam hal ini yang dilakukan oleh pelaku. Jadi ketenangan itu mulai dari timbulnya niat sampai dengan pelaksanaan. Demikian pendapat saya yang mulia. Berarti kalau salah satu tahapan saja, apalagi kalau keseluruhan ya saudara ahli, salah satu tahapan saja si pelaku berada dalam keadaan tidak tenang, apakah bisa disebut seharusnya pembunuhan berencana menjadi gugur di sana? Maaf ya, saya dalam perbendaharaan hukum acara pidana yang saya pelajari, Bapak penasihat hukum, tidak pernah saya mengenal istilah kata gugur. Tetapi yang berkenaan dengan dakwaan itu pada akhirnya sebenarnya dakwaan ketika telah dibacakan oleh penuntut umum itu, di situ kan ada hak dari penasihat hukum mengajukan eksepsi. Dan kemudian kalau hakim telah menjatuhkan putusan sela, menyatakan dakwaan penuntut umum misalnya telah memenuhi syarat lengkap, semaka sidang dilanjutkan. Sekiranya kemudian majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi penasihat hukum itu diterima, maka kemudian dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima, maka tentu proses pemeriksaan itu tidak dilanjutkan, tetapi penuntut umum akan melakukan perbaikan surat dakwaan. Itu dari segi perspektif hukum acara pidana yang kita anut sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHP. Nah, berkait menyangkut pembuktian, maka semua yang didakwakan penuntut umum itu termasuk elemen-elemen atau unsur-unsur pasal menjadi kewajiban penuntut umum untuk membuktikan di depan persidangan pengadilan. Masih terkait dengan keadaan tenang, saudara ahli, tadi dijelaskan ada pendapat saudara ahli yang mengatakan tidak mungkin terdakwa Ferdy Sambo berada dalam keadaan tenang ketika mendengar informasi yang sangat sensitif dari istrinya. Nah, selain pembuktian kondisi tersebut secara faktual, menurut saudara ahli, kalau dilihat dari aspek kejiwaan, karena keadaan tenang kan dikorelasikan dengan kejiwaan, itu siapa atau ahli apa yang bisa membuktikan kondisi kejiwaan dalam keadaan tenang atau tidak? Baik, mohon izin menjawab yang mulia.
Sebenarnya kalau kita berbicara tentang keadaan tenang, secara umum kita pun dapat memahami kapan seseorang itu berada pada posisi tenang atau tidak tenang. Tadi saya gambarkan, kalau terdakwa FS mendapatkan pemberitahuan seperti yang telah saya kemukakan tadi, sejak yang bersangkutan menerima pemberitahuan dari istrinya itu, saya yakin tidak ada ketenangan. Tetapi untuk membuktikan tenang atau tidaknya karena itu aspek kejiwaan, maka tadi saya telah katakan itu akan diperkuat atau diyakinkan oleh ahli psikologi forensik. Nah, kalau bicara ketenangan, Pak, jangankan bahwa seseorang dia mendapat kabar suaminya diperkosa, baru Bapak berpikir dia bisa tenang. Bagaimana mungkin bisa tenang? Tidak usah jauh-jauh, Pak. Kita dengar saja kita punya anak sakit, anak kita jatuh misalnya, atau tertabrak di depan rumah. Lagi-lagi mana yang bisa tenang? Itu baru satu contoh. Apalagi kalau benar peristiwa yang diterima oleh saudara terdakwa FS itu. Begitu pendapat saya, Yang Mulia. Terima kasih saudara ahli. Nah, saya ingin masuk pada aspek dengan sengaja. Tadi saudara ahli mengatakan kalau kita bicara soal pasal pembunuhan, si pelaku pembunuhan baru bisa dikatakan dengan sengaja kalau dia betul-betul menghendaki kematian korban. Iya. Benar ya saudara ahli. Nah, bagaimana kalau sebenarnya tidak ada rencana untuk melakukan pembunuhan, tapi rencana yang ada adalah untuk melakukan klarifikasi. Jadi rencana awalnya adalah untuk melakukan klarifikasi, waktunya pun bukan pada sore hari dalam konteks ini, tapi rencananya dilakukan pada malam hari, klarifikasi akan dilakukan pada malam hari, tapi karena ada situasi di dalam perjalanan, ketika terdakwa Ferdi Sambo melihat Joshua di depan gerbang dan kemudian ia menjadi sangat emosional, apakah itu bisa disebut tidak memenuhi aspek kesengajaan tadi? Jadi kesengajaan itu tadi sudah saya kemukakan bahwa kesengajaan itu harus ada perbuatan nyata. Dalam kasus pembunuhan misalnya, harus ada perbuatan nyata dari pelaku yang menyebabkan terjadinya kematian. Ada orang yang meninggal dunia. Dan kematian ini memang dikehendaki oleh pelaku. Ya, kalau saya mendengarkan uraian kronologis yang Bapak penasihat hukum ketengahkan kepada saya itu, ya saya tidak melihat adanya unsur berencana di situ. Karena serta-merta langsung berhenti, lalu kemudian hendak melakukan satu klarifikasi. Tapi itu sekali lagi semua pihak tentu mempunyai kewenangan untuk menilai masing-masing. Terima kasih saudara ahli. Saya ingin lanjut pada ajaran kausalitas. Mohon pada saudara ahli menjelaskan tentang teori-teori kausalitas, kaitannya tentu dengan perkara ini, pasal 338 dan 340, dan teori mana sebenarnya yang paling relevan untuk membedah sebuah kejahatan pembunuhan. Silakan saudara. Iya, baik. Ini setiap kali mahasiswa Fakultas Hukum di semester 2 dan semester 3, ini memang salah satu satuan acara pengajaran yang selalu diketengahkan. Izinkan saya yang mulia untuk mengemukakan bahwa ajaran kausalitas dalam hukum pidana ini sesungguhnya adalah ajaran tentang sebab akibat. Kapankah suatu sebab dapat dianggap sebagai penyebab dari akibat yang timbul? Untuk delik material, permasalahan tentang sebab akibat ini menjadi penting. Oleh karena biasanya ada hakim yang sebelum meneliti atau mempertimbangkan ada tidaknya kesalahan, maka yang pertama diteliti adalah apakah ada hubungan kausal antara perbuatan dengan terjadinya kematian.
adakah hubungan kausal antar perbuatan yang terjadi dengan akibat yang ditimbulkan, dalam hal ini adanya kematian. Lebih lanjut saya ingin menjelaskan bahwa banyak sekali dalam kepustakaan hukum pidana tentang teori-teori kausalitas ini. Salah satu misalnya adalah teori conditio sine qua non yang dikemukakan oleh Von Bury. Inti ajaran kalau kondisi sine qua non ini bahwa semua aspek dapat menjadi penimbul akibat dan dapat menjadi sebab timbulnya akibat. Kemudian yang kedua ada teori generalisasi dari Traeger. Inti ajaran dari Traeger ini hanya mencari dari sekian banyak faktor penyebab, dia mencari satu saja dari sekian banyak sebab yang menimbulkan akibat tentang suatu perbuatan yang dilarang dalam undang-undang yang timbul sebagai akibat satu perbuatan. Jadi dicari satu saja. Lalu kemudian ada teori individualisasi atau biasa disebut dengan pengujian causa proxima. Dalam ajaran causa proxima, syarat penting adalah mencari yang paling dekat, yang mempunyai relevansi, yang hubungannya sangat erat. Atau dengan kata lain, dicari di antara sebab-sebab, dicari sebab yang paling terbesar dan paling dekat sehingga menimbulkan suatu akibat yang dilarang dalam undang-undang. Jika saya dipertanyakan yang tepat menggunakan teori kausalitas yang mana, saya menganggap bahwa yang lebih tepat dipergunakan adalah teori individualisasi atau pengujian causa proxima. Kalau teori conditio sine qua non, saya tidak sependapat, karena kalau semua aspek, semua yang dipandang penyebab, nanti orang yang tidak melakukan perbuatan pidana juga bisa dipidana. Misalnya kalau ada penjual pisau, ada orang membeli pisau di pasar, terus pisau itu dibeli oleh penjual, dipakai oleh penjual sate misalnya untuk memotong-motong lontong. Tiba-tiba ada orang bertengkar di situ, lalu kemudian si orang yang marah ini mengambil pisaunya tukang sate, kemudian dia menghujamkan ke bagian perut yang bisa mematikan dan ternyata kemudian mati. Kalau kita menggunakan kondisi sine qua non, maka itu juga penjual pisau di pasar disalahkan. Kenapa kau jual pisau? Karena tidak ada pisau kau jual, kan tidak ada yang beli pisau. Kemudian lagi dikatakan, kau penjual sate, kenapa kau punya pisau? Kalau tidak ada pisau di situ, kan tidak ada pisau yang digunakan oleh pelaku untuk menusuk ke perut orang atau perut korban. Ini kalau kondisi sine qua non, terlalu banyak orang dimintai pertanggungjawaban pidana, sementara belum tentu dia melakukan elemen-elemen unsur pidana. Jadi sekali lagi kata kuncinya, tegasnya, saya lebih memilih dan menurut saya lebih tepat menggunakan teori individualisasi. Demikian pendapat saya, yang mulia. Saudara ahli, terkait dengan motif, bisakah saudara ahli menjelaskan seberapa penting motif itu dibuktikan dalam sebuah perkara pembunuhan? Baik, menjawab pertanyaan Bapak penasihat hukum, mohon izin yang mulia. Pertama-tama, supaya kita tidak berdebat kusir, lebih awal saya katakan bahwa dalam pengetahuan hukum pidana dari literatur yang sama-sama kita baca, memang pendapat membuktikan motif atau tidak membuktikan motif itu ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ya, jadi ada yang setuju bahwa motif perlu dibuktikan, ada juga yang tidak setuju. Tetapi kalau hal itu dipertanyakan kepada saya sebagai salah seorang, katakanlah orang yang sedikit belajar hukum pidana, kalau ditanya apakah motif itu perlu dibuktikan, perlu diketahui, maka menurut pendapat saya
motif pelaku dalam melakukan tindak pidana material seperti pembunuhan itu penting untuk dibuktikan. Oleh karena dengan mengetahui motif pelaku dapat dipahami apa yang menjadi sebab sesungguhnya pelaku melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan. Motif dalam perkara tindak pidana pembunuhan dapat menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa, termasuk berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan. Karena pada peristiwa pembunuhan sama-sama boleh terjadi pembunuhan, tetapi bagaimana hukuman yang dijatuhkan oleh hakim adalah menjadi kewenangan dari majelis hakim yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara tersebut. Nah, saya menganggap kenapa motif ini menjadi perlu untuk diketahui, karena kalau motifnya itu misalnya karena dia melakukan satu tindakan pembunuhan karena didahului ada peristiwa dan peristiwa itu membuat dia marah besar, ya, lalu kemudian itu terjadi, maka tentu berbeda pertimbangan yang mulia majelis hakim kalau yang murni benar-benar pembunuhan dilakukan tanpa didahului dengan adanya peristiwa tertentu. Demikian pendapat saya. Terima kasih saudara ahli. Saya ingin masuk ke poin berikutnya terkait dengan ajaran penyertaan. Tentu sehubungan dengan dakwaan ini. Mohon saudara ahli jelaskan tentang ajaran penyertaan dan pembantuan dalam hukum pidana terkait dengan penerapan pasal 338 dan 340 KUHP. Mohon izin yang mulia, saya akan menjawab pertanyaan penasihat hukum, ya, berkait menyangkut penyertaan, ya. Prinsip dasar sebenarnya apa yang dimaksud dengan penyertaan itu dalam literatur hukum pidana yang sama-sama kita baca, kita pahami, dikatakan bahwa penyertaan adalah meliputi semua bentuk turut serta terlibatnya orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Kemudian bentuk penyertaan tindak pidana itu yang terdapat dalam KUHP ada dua, yakni pembuat atau dader. Sedangkan pembuat itu atau dader terdiri dari pelaku atau player, lalu kemudian orang menyuruh melakukan doing player dan turut serta melakukan made player, dan penganjur atau disebut dengan with locker. Sedangkan pembantuan sebagaimana diatur dalam pasal 56 KUHP dikatakan bahwa adalah perbuatan yang dengan sengaja memberi bantuan berupa saran, informasi atau kesempatan pembantuan kepada orang yang melakukan tindak pidana. Menyangkut pasal 56 ini tidaklah perlu kita bahas lebih jauh karena ini tidak didakwakan oleh penuntut umum. Demikian pendapat saya. Ya, memang dakwaannya hanya dijuntukan dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jadi dakwaan jaksa penuntut umum tidak menggunakan 55 ayat 1 ke 2 KUHP atau with locker dan juga pembantuan. Saya ingin mendalami terkait dengan salah satu bentuk pelaku dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, saudara ahli. Tadi disebutkan salah satu pelaku itu adalah yang turut serta melakukan. Bisakah mohon saudara ahli menjelaskan tentang syarat adanya kesamaan kehendak atau meeting of mind antara beberapa orang yang turut serta melakukan dalam tindak pidana? Baik, mohon izin yang mulia untuk menjawab. Jadi tentunya bahwa dalam peristiwa ini, kalau itu dikatakan perbuatan secara bersama-sama,
ya syaratnya harus ada meeting of mind, ada kesepakatan tentang apa yang jadi tujuan dari perbuatan itu. Jadi kalau misalnya dalam tindak pidana pembunuhan, maka memang para pelaku itu seluruhnya mengetahui. Ya, Silakan. terima kasih. Ya, ya, saya lanjut ya, terpotong gara-gara air minum ini, tapi tidak apa-apa ya. Baik, saya lanjut ya. Jadi memang syarat mutlaknya harus ada meeting of mind, ada kesepakatan atau ada kesepahaman para pihak yang terlibat itu bahwa sebenarnya ini tujuan apa yang hendak dicapai, ya. Lalu kemudian dari perbuatan itu, misalnya ambil contoh yang diinginkan dikehendaki adalah matinya seseorang, pembunuhan yang ingin dilakukan, ya, pembunuhan itu ingin dilakukan, maka orang-orang yang terlibat ini memiliki peran masing-masing melakukan perbuatan tertentu masing-masing, tetapi jika hal itu kemudian dikumpulkan menjadi satu peristiwa yang dilarang dalam undang-undang, itulah yang disebut dengan matinya seseorang sebagai satu akibat yang dilarang di dalam undang-undang. Begitu pendapat saya. Saudara ahli, saya ingin menggali sedikit saja, mohon saudara ahli jelaskan terkait dengan penganjur, karena tadi juga disebutkan soal Whitlocker. Bagaimana kalau dalam sebuah situasi, kalau Whitlocker kan ada penganjur, ada pelaksana begitu ya saudara ahli. Bagaimana kalau dalam sebuah situasi pihak yang menganjurkan atau penganjur ini sebenarnya anjurannya berbeda dengan yang dilaksanakan. Pelaksana interpretasi atau mispersepsi dalam menerima anjuran dari pihak penganjur. Misalnya yang dianjurkan adalah hajar, tetapi kemudian yang dilakukan adalah menembak yang berakibat matinya seseorang. Mohon saudara ahli jelaskan. Jadi mohon izin yang mulia untuk menjawab. Berdasarkan pengetahuan hukum yang saya pahami, jadi kalau saudara penasihat hukum berbeda pemahamannya dengan saya, jangan salahkan saya, karena saya kemukakan memang yang saya pahami. Penuntut umum juga punya pendapat yang berbeda, tidak apa-apa berbeda, karena memang kita memahami secara berbeda. Ya, saya lanjutkan ya, bahwa dalam situasi penganjur Whitlocker ya menganjurkan untuk melakukan sesuatu perbuatan, ya katakanlah misalnya dia katakan dia menganjurkan untuk memukul, ya. Tapi ternyata kemudian karena yang bersangkutan yang disuruh itu pelaku peserta punya senjata api, dia tidak memukul, malah langsung dia tembak. Dia tembak lagi, biasanya kan orang menembak berkualifikasi. Mulai dari kaki, ya, dia akan menembak langsung kepada daerah yang mematikan, ya kan? Nah, tapi dia langsung menembak pada bagian yang sangat berbahaya bagi kehidupan umat manusia, mungkin daerah perut atau jantung, dan memang sasaran mematikan. Nah, sekarang bagaimana konsekuensi hukumnya terhadap suatu anjuran yang dilaksanakan oleh pelaku peserta yang menerima anjuran itu, tetapi berbeda dengan apa yang dianjurkan. Jadi dalam hal yang seperti ini, menurut pengetahuan hukum yang saya pahami, penganjur tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang dia tidak anjurkan. Tidak bisa. Jadi kalau toh misalnya pelaku peserta melakukan itu, dia salah tafsir atau melakukan tindakan melampaui dari batas yang dianjurkan, maka kalau ada akibat yang muncul dan ada risiko hukum yang muncul, itu adalah tanggung jawab orang yang sebagai pelaku peserta yang melakukannya, yang menerima anjuran tersebut. Demikian pendapat saya. Terima kasih saudara ahli. Saya ingin lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah memungkinkan dalam hukum acara pidana kita, apakah memungkinkan majelis hakim menjatuhkan putusan
atau memutus sebuah perkara di luar apa atau pasal yang didakwakan oleh penuntut umum. Misalnya, dalam perkara ini pasal yang didakwakan adalah 340, kemudian subsidiar 338 yang sama-sama dijuntukan dengan 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tetapi ini misalnya, saudara ahli, dalam proses persidangan ternyata yang terbukti justru bukan pasal tersebut, tapi pasal 55 ayat 1 ke 2 KUHP misalnya, with locker, atau pasal pidana lain seperti penganiayaan yang mengakibatkan pembunuhan. Nah, apakah majelis hakim dapat memutus berbeda dari dakwaan jaksa penuntut umum? Mengingat ada juga surat edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2012 di bagian tindak pidana umum yang menyebutkan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tetap berpedoman pada surat dakwaan. Bagaimana pendapat saudara ahli? Silakan. Baik, mohon izin yang mulia untuk menjawab. Jadi sebelum saya menjawab, apakah majelis hakim yang mulia dapat menjatuhkan putusan yang tidak didakwakan di dalam surat dakwaan? Saya ingin mengemukakan dulu sebagaimana yang diatur di dalam hukum acara pidana Undang-Undang nomor 8 tahun 81. Surat dakwaan itu memiliki beberapa fungsi. Surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum itu adalah menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara pidana. Jadi kalau misalnya dakwaan tunggal tentang pencurian, ya kita bicara pencurian, jangan bicara penggelapan. Karena memang surat dakwaan itu adalah merupakan dasar dalam pemeriksaan suatu perkara pidana. Itu yang pertama. Kemudian surat dakwaan ini nantinya akan menjadi dasar bagi penuntut umum dalam membuat surat tuntutan setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terbukti di depan persidangan pengadilan. Kemudian yang ketiga, surat dakwaan ini fungsinya adalah dasar pembelaan penasihat hukum, dasar terdakwa bersama penasihat hukumnya untuk mengajukan pembelaan. Kemudian fungsi surat dakwaan yang keempat atau terakhir adalah dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Jadi kalau pertanyaan saudara penasihat hukum, bisakah hakim menjatuhkan putusan menyatakan terdakwa bersalah melakukan suatu perbuatan pidana, tetapi perbuatan pidana itu tidak didakwakan? Jawabannya tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Tadi saya sudah katakan bahwa surat dakwaan adalah dasar bagi hakim untuk menjatuhkan pemidanaan, dasar untuk menjatuhkan putusan. Saya kira demikian pendapat saya. Terima kasih saudara ahli. Saya ingin lanjut ke... Tunggu dulu. Saya minum dulu ya, sedikit. silakan izin yang mulia, ahli minum dulu. Banyak mohon maaf, usia 60 tahun ini memang tidak seperti lagi. Ini sudah 60 tahun, ini memang ya ada kemampuan terbatas. Ya, walaupun 60 tahun tapi kita berusaha untuk tampil seperti 55 tahun. Ya, baik, silakan. Saudara ahli, ini saya ingin tanya terkait dengan prinsip pembuktian minimum di pasal 184 ayat 1 dan juga pasal 183. Bisakah saudara ahli menjelaskan bagaimana penerapan prinsip pembuktian minimum tersebut dalam pembuktian sebuah perkara pidana, khususnya pembunuhan? Ya, mohon izin yang mulia untuk menjawab pertanyaan Bapak penasihat hukum. Kalau kita berbicara dengan prinsip pembuktian, kita semua yang belajar hukum acara pidana tentu paham bahwa untuk membuktikan terjadinya atau tidak terjadinya suatu tindak pidana, acuan kita itu tentu berdasarkan alat bukti sah dalam perkara pidana. Alat bukti sah dalam perkara pidana ini diatur di dalam pasal 184 KUHP yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Dan kemudian ada pada bagian ayat 2-nya
Di situ dikatakan hal-hal yang bersifat umum tidaklah perlu dibuktikan. Biasa disebut dengan istilah notoire feiten. Nah, sudah jelas ini yang saya sebutkan dalam pasal 184 KUHP ini adalah alat bukti sah menurut hukum acara pidana kita. Lalu kemudian di samping alat bukti sah dalam 184 KUHP itu ada ketentuan yang diatur di dalam pasal 183 KUHP. Dalam pasal 183 KUHP itu diatur bahwa ketika hakim hendak menjatuhkan putusan dan menyatakan terdakwa bersalah melakukan suatu perbuatan pidana, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan 2 alat bukti sah. Didukung dengan 2 alat bukti sah, dan dengan 2 alat bukti sah itu hakim menjadi yakin bahwa benar terdakwalah yang melakukan perbuatan pidana tersebut dan terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab. Dalam pasal 183 KUHP ini yang biasa disebut dengan pembuktian minimum, atau biasa juga ada orang menyebut sebagai minimum van Bewijslast. Terima kasih. Demikian pendapat saya. Masih terkait dengan syarat pembuktian minimum tadi, saudara ahli. Jadi dari 5 jenis alat bukti yang sah itu minimal ada terpenuhi 2 alat bukti, begitu ya, saudara ahli. Nah, kami ingin bertanya, apakah kewajiban pembuktian minimum ini, kewajiban pembuktian dengan minimal 2 alat bukti ini juga wajib diterapkan untuk pembuktian setiap unsur delik di 338 dan 340, termasuk juga wajib digunakan pembuktian minimal 2 alat bukti untuk membuktikan setiap peristiwa hukum yang membentuk unsur delik tersebut. Misalnya, ketika bicara soal unsur dengan rencana terlebih dahulu, ada beberapa peristiwa. Peristiwa pertama misalnya di rumah Saguling, kemudian peristiwa kedua dalam perjalanan, peristiwa ketiga di rumah Duren 3. Apakah setiap peristiwa itu wajib dibuktikan dengan minimal 2 alat bukti? Izin Yang Mulia untuk menjawab. Kalau menurut pendapat saya itu wajib. Dan mohon maaf sedikit catatan, karena saya waktu muda ini dulu adalah pengacara. Jadi dulu waktu saya berpraktek pengacara itu saya sudah terbiasa membaca surat tuntutan penuntut umum. Surat tuntutan penuntut umum itu kalau misalnya dia menyatakan terbukti dakwaan primer, maka dia urai unsur-unsur dakwaan primer itu dan apa yang kemudian menjadi dasar sehingga dipandang terbukti, dilengkapi itu di bawahnya itu. Pengalaman saya seperti itu, ya. Dan saya jadi penasihat hukum pengacara pada saat KUHP Undang-Undang 881 dan ini sekarang belum berubah. Jadi saya kira itu tentu saja mutlak harus dibuktikan dengan menggunakan prinsip pembuktian minimum tadi. Demikian pendapat saya. Nah, saya lanjut sedikit, saudara ahli. Bagaimana kekuatan pembuktiannya kalau di salah satu peristiwa hukum tersebut itu hanya didukung oleh satu keterangan saksi yang berdiri sendiri dan tidak berkesesuaian dengan bukti-bukti yang lain? Bagaimana kekuatan pembuktiannya? Ya, begini. Mohon izin yang mulia untuk menjawab. Kalaulah dalam suatu pemeriksaan perkara itu terjadi, ada satu keterangan saksi yang berdiri sendiri, sama sekali tidak bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lainnya. Kemudian keterangan saksi yang berdiri sendiri ini tidak didukung pula dengan alat bukti lainnya, maka tentu kesaksian yang sedemikian ini sulit untuk kita jadikan sebagai dasar pembuktian, karena dari asasnya juga kita pahami bahwa unus testis nulus testis, satu saksi bukan saksi. Seandaikan didukung dengan bukti lain, ya mungkin bisa diparalelkan. Tetapi kalau keterangan berdiri sendiri seorang saksi
dan tidak didukung dengan alat bukti lain, maka bagi saya pribadi tidak dapat dijadikan dasar untuk membuktikan ada tidaknya tindak pidana yang terjadi. Demikian pendapat saya. Terima kasih saudara ahli. Saya lanjut ke poin berikutnya tapi masih terkait dengan keterangan saksi. Bagaimana nilai kekuatan? Apakah ada perbedaan kekuatan nilai pembuktian antara seorang saksi justice kolaborator dengan saksi yang bukan justice kolaborator? Apakah ada perbedaan kekuatan pembuktian? Mohon izin yang mulia, sebelum masuk, adakah perbedaan kualitas dan kedudukan hukum keterangan saksi yang menjadi justice kolaborator dan tidak menjadi justice kolaborator? Untuk tiba pada pertanyaan saudara, untuk menjawab pertanyaan saudara itu, izinkan saya dulu sedikit mengemukakan apa sebenarnya yang dimaksud dengan justice kolaborator itu. Justice kolaborator ini adalah saksi yang bekerja sama dengan penyidik untuk mengungkapkan suatu perkara pidana. Orang yang menjadi JC biasanya pada perkara kejahatan luar biasa atau kita sebut extraordinary crime. Sepengetahuan saya ada syarat-syarat seseorang saksi untuk menjadi JC. Misalnya saksi tersebut adalah orang yang pertama kali membongkar atau mengungkap kasus tersebut, bersedia bekerja sama dengan penyidik, sedangkan berkenaan dengan kedudukan hukum keterangan saksi JC dalam pembuktian satu perkara pidana, menurut pendapat saya sama saja dengan saksi-saksi lain. Tidak ada bahwa karena dia saksi JC lalu dia mendapatkan keistimewaan. Tidak, kedudukannya setara dan sederajat dengan saksi-saksi lainnya. Demikian pendapat saya. Kalau keterangan seorang saksi yang merupakan justice kolaborator dihubungkan dengan azas yang saudara ahli sebutkan tadi, yaitu unus testis, nullus testis, apakah keterangan tunggal dari seorang saksi justice kolaborator yang berdiri sendiri dan tidak punya hubungan atau kesesuaian dengan bukti yang lain juga punya konsekuensi yang sama atau lemah pembuktiannya dari aspek hukum acara pidana? Ya, izin yang menjawab yang mulia. Singkat saya menjawab bahwa kalau seperti apa yang gambaran kronologis saudara penasihat hukum kemukakan itu, maka tentunya sulit untuk dijadikan dasar dalam mengambil keputusan. Sulit dijadikan dasar untuk membuktikan terjadinya atau tidak terjadinya suatu tindak pidana itu. Oleh karena syarat kesaksian tidak terpenuhi dan tidak didukung dengan alat bukti lain misalnya, maka dia itu berdiri sendiri, ya, berdiri sendiri. Ini sama dengan kedudukannya, misalnya ada orang yang menerangkan sesuatu tapi dia tidak menyaksikan sendiri, dia hanya berdasarkan pendengarannya dari orang lain, disebut dengan kesaksian saksi testimonium de auditu. Dia hanya mengetahui dari pendengaran orang lain, tidak menyaksikan sendiri. Ini pun salah satu jenis kedudukan saksi yang lemah atau rapuh dalam pembuktian suatu tindak pidana. Demikian pendapat saya. Terima kasih saudara ahli. Saya lanjut ke poin berikutnya terkait dengan sejauh mana atau bagaimana kedudukan hasil pemeriksaan poligraf. Jadi ada hasil pemeriksaan poligraf. Bagaimana kedudukannya dalam pembuktian di hukum acara pidana dan bagaimana konsekuensi hukumnya kalau proses pemeriksaan poligraf tersebut bertentangan dengan peraturan yang mengatur misalnya tentang SOP atau syarat-syarat yang wajib dipenuhi ketika melakukan tes poligraf. Silakan saudara ahli. Ya, mohon izin yang mulia untuk menjawab. Saya tidak ingin langsung tiba pada jawaban atas pertanyaan saudara. Tapi saya merasa berkewajiban hukum untuk menyampaikan apa yang saya ketahui, apa yang saya pahami menurut hukum.
berdasarkan pengetahuan hukum yang saya pahami, pemeriksaan poligraf itu adalah pemeriksaan kepada seseorang untuk menguji kejujuran dalam memberikan keterangan, dan mengenai pemeriksaan poligraf ini diatur dalam Perkap atau Peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009 tentang teknis standar pemeriksaan, termasuk pemeriksaan poligraf. Untuk melakukan pemeriksaan poligraf secara baik dan benar, sah menurut hukum, dalam peraturan ini diatur bahwa sebelum pemeriksaan dilakukan, ada hasil pemeriksaan kesehatan dari terperiksa. Lalu kemudian ada rekaman psikologis dari terperiksa. 3, keadaan terperiksa itu tidak dalam keadaan tertekan. Barulah kemudian dapat dia menjalani proses pemeriksaan poligraf. Pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya pemeriksaan poligraf melahirkan hasil pemeriksaan poligraf, ada hasil, tetapi syarat yang disebutkan di dalam peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009 yang saya sebutkan tadi tidak terpenuhi, maka itu berarti bahwa hasil pemeriksaan poligraf itu tidak memenuhi syarat dan peraturan yang mengaturnya. Sebagai suatu hasil pemeriksaan yang hasilnya diperoleh tidak sesuai atau tidak berpedoman kepada syarat ketentuan yang harus dipedomani, maka hasilnya itu tidaklah dapat dijadikan sebagai bukti membuktikan terjadinya suatu tindak pidana. Demikian pendapat saya. Terima kasih Saudara Ahli. Saya masuk ke poin berikutnya terkait dengan kekerasan seksual. Saudara Ahli, sebagai ilustrasi dalam peristiwa kekerasan seksual dalam konteks perkara ini, dari fakta yang muncul di persidangan dan berkas perkara, kami mengidentifikasi, nanti mohon pendapat Saudara Ahli, kami mengidentifikasi ada satu keterangan korban, yaitu Bu Putri, kemudian ada satu keterangan ahli psikologi forensik yang menyampaikan di persidangan bahwa keterangan Bu Putri layak dipercaya atau berkesesuaian dengan 7 indikator yang kredibel. Kemudian ada bukti ketiga, yaitu hasil pemeriksaan psikologi forensik yang masuk dalam kategori alat bukti surat. Dan kemudian ada saksi-saksi yang mengkonfirmasi peristiwa setelah kekerasan seksual itu terjadi di rumah Magelang. Dalam konteks hal tersebut, mohon Saudara Ahli menjelaskan dasar hukum dari pembuktian adanya peristiwa kekerasan seksual tersebut. Misalnya, apakah bisa dihubungkan dengan pasal 185 ayat 3 KUHP? Jadi meskipun keterangan korban tadi hanya satu orang, tetapi ketika ada bukti lain yang berkesesuaian, itu menjadi valid secara hukum. Mohon Saudara Ahli menjelaskan. Mohon izin Yang Mulia untuk menjawab. Ini pertanyaan saya akan jawab, tentu saja tetap harus menggunakan pendekatan hukum. Jadi begini, keterangan seorang saksi korban, misalnya seorang saksi korban menyatakan dirinya diperkosa. Orang yang mendengarkan kabar ini masing-masing punya hak mau percaya atau tidak percaya. Tetapi sebenarnya pada tindak pidana pemerkosaan misalnya atau kekerasan seksual, pada umumnya terjadi itu hanya disaksikan oleh dua pihak, saksi korban dan pelaku. Ya, dan itu pun dilakukan biasa di ruangan tertutup atau privat. Ya. Nah, jadi
Dalam kaitan misalnya ada pihak korban yang menyatakan dirinya adalah korban kekerasan seksual, adalah korban pemerkosaan, kita melakukan pendekatan hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Saya ingatkan saudara penasihat hukum bahwa perkara yang kita hadapi ini adalah satu permasalahan hukum. Maka juga pendekatannya atau cara menganalisis dan pengambilan keputusannya harus didasarkan pada hukum, ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Memang secara umum disebutkan bahwa ada prinsip bahwa satu saksi bukanlah saksi, unus testis nullus testis. Tapi dalam perkembangan hukum kita itu, kita menemukan beberapa ketentuan perundang-undangan yang mengatur bahwa satu keterangan saksi korban saja apabila didukung dengan alat bukti lain, maka dianggap bahwa telah dapat membuktikan terjadinya tindak pidana tersebut. Ya, dan ini diatur lebih spesifik secara khusus itu diatur di dalam pasal 25 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Di situ dikatakan pada pasal 25 ayat 1, keterangan saksi dan atau korban cukup membuktikan terdakwa bersalah jika disertai dengan alat bukti lain. Hakim memperoleh keyakinan bahwa benar perbuatan pidana tersebut telah terjadi. Jadi ini kalau kita kenal bahwa unus testis, nullus testis hanya satu saksi bukan saksi. Tapi dalam undang-undang ini memperkenankan bahwa keterangan satu saksi saja, saksi korban didukung dengan alat bukti lain. Misalnya ada keterangan ahli yang membenarkan itu atau ada alat bukti lain yang tertera di dalam pasal 184 KUHP. Maka menurut ketentuan hukum ini, menurut Undang-Undang 12 tahun 2022 ini sudah dapat membuktikan terjadinya tindak pidana. Dianggap benar telah dapat membuktikan terjadinya tindak pidana. Itu pendapat saya. Terima kasih saudara ahli. Saya tambahkan lagi, silakan. bukan hanya pada Undang-Undang nomor 12 itu diperkenankan bahwa keterangan saksi korban saja dengan ditambah dengan didukung dengan alat bukti lain telah dapat membuktikan terjadinya satu tindak pidana. Itu bukan hanya pada Undang-Undang nomor 12 tahun 2022, tapi juga diatur dalam Undang-Undang nomor 21 2007 tentang perdagangan orang. Orang yang menjadi korban di situ ketika dia menerangkan seorang diri dan dibuktikan dengan alat bukti lain yang tercantum di dalam pasal 184 KUHP telah dapat membuktikan terjadinya tindak pidana tersebut. Ini diatur pula di dalam Undang-Undang 21 2007 tentang perdagangan orang. Demikian pendapat saya. Terima kasih saudara ahli. Saya ingin melanjutkan masih terkait materi kekerasan seksual. Ada beberapa penelitian yang menyebutkan dan pernah disebut juga oleh ahli psikologi yang hadir di sini bahwa banyak korban kekerasan seksual itu merasa malu, merasa takut dan bahkan tidak melakukan visum. Nah, apa konsekuensi jika korban kekerasan seksual tidak melakukan visum dilihat dari aspek pembuktian pidana? Apakah visum sesuatu yang mutlak atau ada bukti lain sebenarnya yang bisa mengkonfirmasi adanya kekerasan seksual? Silahkan. Ya, baik. Mohon izin yang mulia untuk menjawab pertanyaan Bapak Penasihat Hukum. Kalau menurut pendapat saya bahwa visum ini adalah memang merupakan salah satu bukti yang dapat membuktikan terjadinya tindak pidana katakanlah kekerasan seksual atau tindak pidana pemerkosaan. Tapi tidak berarti bahwa dengan tidak adanya visum maka peristiwa pemerkosaan atau pelecehan seksual ini dianggap tidak terjadi atau tidak benar atau tidak benar tidak terjadi itu. Karena itu ada hanya salah satu alat bukti. Ya, kita tahu bahwa untuk membuktikan suatu perkara pidana kita kembali kepada alat bukti sah dalam perkara pidana
sebagaimana yang diatur di dalam pasal 184 KUHP, mulai dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Jadi kalau misalnya visum tidak ada, maka mungkin ada alat bukti lain yang digunakan untuk memberi penguatan tentang pembuktian terjadinya tindak pidana tersebut. Demikian pendapat saya. Terima kasih saudara ahli. Satu poin lagi masih terkait dengan kekerasan seksual. Ada salah satu peristiwa yang terjadi, dugaan kekerasan ini dimasuk di bisa kita sebut ada fase skenario begitu. Peristiwa dugaan kekerasan seksual yang sebenarnya terjadi di Magelang, kemudian dibuat seolah-olah terjadi di Duren 3 dan kemudian dilaporkan ke salah satu Polres di Jakarta, Ya. kemudian di SP3. Apakah ketika kasus itu di SP3 oleh Polres, penyidik di Polres, kemudian itu bisa berarti kekerasan seksualnya tidak terjadi? Mohon dijelaskan. Ya, mohon izin yang mulia untuk menjawab pertanyaan Bapak Penasihat Hukum. Jadi begini, misalnya ada satu peristiwa pemerkosaan, misalnya terjadi di Magelang, tapi dilaporkan di Polres Jakarta Selatan. Nah, di sini kita lihat adalah tempat pengajuan laporan yang kurang tepat. Mestinya itu dilaporkan juga pada Polres Magelang, tetapi dilaporkan di Polres Jakarta Selatan. Ya. Tetapi dengan dilaporkannya di Polres Jakarta Selatan tidak berarti bahwa peristiwa itu menjadi tidak benar, tidak terjadi. Nah, lalu kemudian saudara kaitkan lagi bahwa yang dilaporkan dugaan pemerkosaan itu ke Jakarta Selatan itu telah di SP3. Sudah diterbitkan surat penghentian penyidikan perkara oleh penyidik kepolisian Republik Indonesia. Tolong dibaca secara saksama. Apa pertimbangan SP3 itu? Apakah pertimbangan SP3 itu dikeluarkan karena tidak terdapat cukup bukti, atau karena orang yang diduga melakukan tindak pidana itu telah meninggal dunia? Kalau sudah meninggal dunia, memang tidak ada gunanya dipersoalkan. Karena siapa lagi yang mau dituntut? Dan berdasarkan pasal 7778 KUHP dikatakan bahwa dengan meninggalnya tersangka terdakwa maka gugurlah hak untuk melakukan penuntutan. Tetapi diperiksa SP3 itu terbit karena apa? Dan dengan adanya SP3 itu, kalau misalnya pertimbangannya terbit SP3 karena calon terlapornya meninggal dunia, ya maka tentu dasarnya tadi di pasal 7778 KUHP bahwa gugur hak melakukan penuntutan perkara. Tapi sekiranya yang bersangkutan itu orang yang terduga melakukan tindak pidana itu masih hidup, maka dengan SP3 ini bukan sesuatu harga mati. Seringkali ada kasus di SP3 itu bisa dibuka kembali dengan ditemukannya ada bukti baru. Dengan kata lain, kata kuncinya bahwa dengan penerbitan SP3 itu hendak dibaca dan dipelajari apa yang menjadi dasar pertimbangan. Bukan dengan terbitnya SP3 itu kemudian menunjukkan bahwa peristiwa yang dilaporkan itu tidak terjadi, mungkin tidak terjadi di wilayah hukum Jakarta, tapi mungkin terjadi di wilayah hukum lain dan hak korban untuk melaporkannya kembali. Cuma kalau sudah calon terlapornya telah meninggal dunia, ya sesuai dengan pasal 7778 bahwa penuntutan hukuman itu menjadi gugur karena terdakwa meninggal dunia. Demikian pendapat saya. Terima kasih saudara ahli. Ini pertanyaan terakhir dari saya. Saudara ahli tadi juga mengatakan selain mengajar pidana, pidana formil, hukum acara pidana juga kriminologi.
di CV sudah mengajar sampai lebih dari sekitar 35 tahun ya, Iya, mengajar kriminologi. Ya, 35 tahun mengabdi. Saya ingin tanya dari aspek kriminologi, saudara ahli, apakah memungkinkan adanya kontribusi korban dalam terjadinya sebuah kejahatan? Bagaimana perspektif kriminologi melihat kontribusi korban dalam terjadinya kejahatan? Khususnya mungkin mohon dijelaskan terkait dengan kasus pembunuhan misalnya. Silakan saudara ahli. Ya, baik, mohon izin yang mulia untuk menjawab sesuai dengan pertanyaan yang dikemukakan oleh Bapak Penasihat Hukum. Benar, saya mengajar kriminologi. Tidak bermaksud mengajari, hanya ingin mengingatkan kembali. Karena mungkin ada yang di antara kita sudah lupa-lupa apa sebenarnya itu kriminologi. Kriminologi itu adalah ilmu yang mempelajari sebab-sebab orang melakukan kejahatan dan bagaimana cara menanggulanginya. Itu pengertian sederhana dari kriminologi. Dari kriminologi ini ada lagi cabang ilmu yang disebut dengan viktimologi. Viktimologi ini berasal dari kata victim dan logos. Victim adalah korban, logos adalah pengetahuan. Jadi viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban dengan segala seluk-beluknya. Termasuk di dalamnya, di dalam kriminologi dan viktimologi diajarkan peran korban sehingga menjadikan dirinya menjadi korban suatu tindak pidana. Jadi pertanyaannya, mungkinkah juga sebenarnya korban berperan sehingga dirinya menjadi korban satu kejahatan atau korban satu tindak pidana? Jawabannya iya. Saya ambilkan contoh konkret. Seumpama ada orang si A, sementara duduk-duduk dengan tenang-tenang dengan keluarganya yang terhormat, di mana dia harus menjaga harkat dan martabatnya di lingkungan keluarganya. Si A duduk dengan tenang-tenang. Kemudian si B ini tiba-tiba datang marah-marah. Bukan saja marah-marah, dia tempeleng ini si A dan kemudian dia ludahi mukanya. Begitu dia ludahi mukanya, maka keris atau badik yang ada di samping kiri perutnya itu langsung dia tancapkan ke perutnya. Sekarang kalau kita lihat terjadi pembunuhan, apakah korban di sini memiliki peran? Ya, dia memiliki peran. Dia kenapa lebih dulu menghina orang, memarahi orang, memaki-maki orang, bahkan menempeleng orang di depan keluarganya? Ya, pantas saja dia marah. Jadi kalau dia menjadi korban pembunuhan karena dibunuh pada saat itu juga, maka sesungguhnya dia adalah korban yang menimbulkan keadaan sehingga dirinya menjadi korban. Satu contoh yang sangat sederhana lagi. Banyak orang yang menjadi korban. Misalnya ambil contoh ibu-ibu. Biasa ke pasar rakyat atau pasar-pasar. Pasar-pasar rakyat. Dia pergi ke pasar untuk berbelanja, dia menggunakan perhiasan. Dia punya gelang itu mulai dari pergelangan tangan sampai ujung siku, siku kiri kanan pula. Emas pula semuanya. Dia menggunakan misalnya perhiasan berupa rantai kalung yang lebih kecil sedikit dari rantai kapal. Ini kan mengundang orang, pelaku-pelaku kejahatan yang ingin melakukan kekerasan, pencurian dengan kekerasan, atau di kota-kota besar biasa disebut dengan penjambretan, ya, curas, pencurian dengan kekerasan. Ini kalau melihat ibu-ibu begini, ya, membangkitkan keinginan orang, semangat orang untuk melakukan tindak pidana. Dan ibu-ibu yang menggunakan perhiasan secara berlebih-lebihan ini, menurut kajian viktimologi, sebenarnya dia memiliki andil, peran yang menjadikan dirinya sebagai korban kejahatan. Saya kira cukup keterangan saya. Demikian, terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Penasihat hukum, baik. Silakan kepada penuntut umum. Waktu saudara 20 menit.
silakan. Mohon izin, Prof. Baik. Saya langsung saja. Ahli kan tadi sebagaimana telah ditegaskan oleh penasihat hukum bahwa ahli ini adalah ahli di bidang pidana formil, material dan juga kriminologi. Iya. Jadi pertanyaan-pertanyaan saya insya Allah berkutat di antara 3 bidang ilmu tersebut. Iya. Tadi ahli mengatakan bahwa sebelum datang memberikan kesaksian hari ini, ahli telah diberikan dakwaan dan juga beberapa berita acara pemeriksaan, dan ahli melakukan analisa, dan akhirnya hari ini ahli memberikan pendapat atas hasil analisa ahli terhadap beberapa kronologis yang disampaikan. Iya. Saya masuk lagi, saya ikut alur berpikirnya ahli. Misalnya tadi ahli mengatakan terdakwa FS, dia ditelepon oleh istrinya tanggal 7 malam. Iya. Selanjutnya dia ditelepon, dia mendengar ada terjadi sesuatu yang belum tentu pasti kebenarannya, kita masih belum tahu. Iya. Akhirnya tanggal 8 pagi dia melakukan aktivitas seperti biasa. Tanggal 8 siang dia bertemu dengan istrinya di rumah Saguling. Pada saat tanggal 8 siang hari itu dia bertemu dan dia mendengar lagi secara langsung apa yang disampaikan oleh istrinya. Yang tadi sebagaimana yang ahli sampaikan sempat marah dalam kronologis BAP tersebut. Nah, namun pada saat itu tidak mengambil keputusan untuk melakukan kehendak. Dia menunggu lagi. Akhirnya tanggal 8 petangnya untuk melakukan sesuatu. Saya tanyakan kepada ahli-ahli juga kriminologi, waktu dari tanggal 7 Mohon malam. izin Pak, melakukan sesuatu apa yang Bapak maksudkan? Anggap saja melakukan Ya. suatu tindak pidana. Ya, ya. Karena ini Biar masih jelas, proses Pak. pembuktian. Ya. Karena ini masih proses pembuktian, tetap asas praduga tak bersalah, Ya. penuntut umum akan menegakkan dengan baik. Selanjutnya dia diduga melakukan tindak pidana. Saya menanyakan waktu dari tanggal 7 malam sampai 8 petang. Menurut ahli, waktu tersebut memadai tidak dalam perspektif kriminologi untuk memikirkan kehendak untuk melakukan sesuatu? Kalau kita bicara soal waktu, tadi saya sudah kemukakan. Mohon Bapak mengenangnya Iya, baik-baik. tadi ahli mengatakan memang dalam literatur tidak diberikan tidak melulu waktu itu dia harus singkat Iya. ataupun lama. Tidak juga terlalu lama. Terlalu lama, tapi sebaliknya, ya. dikembalikan apakah waktu itu memadai, cukup untuk Bukan saja memadai cukup. Izin yang mulia, saya boleh jawab? Sudah selesai pertanyaan Bapak. Tidak menarik sekali pertanyaan Bapak, jadi saya tidak sabaran menjawabnya. Silakan selesaikan dulu Pak. Nah, jadi gini, pertanyaan saya, memang di sini pertanyaan yang saya sampaikan tidak menarik karena di sini kita menggali peristiwa hilangnya nyawa seseorang. Jadi pertanyaan saya dari tanggal 7 Juli malam dia mendengar sesuatu. Dia mendengar sesuatu yang mengguncang jiwanya. Dia melaksanakan kehendaknya tanggal 8 petang. Ada waktu jeda hampir 24 jam lebih. Menurut ahli dalam kacamata ahli sebagai ahli kriminologi, itu waktu yang memadai tidak? Saya tidak meminta perspektif hukum, tapi kriminologi. Jaksa penuntut umum menyimpulkan dengan mengatakan dia melaksanakan kehendaknya. Padahal itu adalah materi pembuktian yang belum clear. Mohon izin yang mulia, itu ada di dalam dakwaan. Tadi penasihat. Saudara penasihat hukum, biarkan jaksa bertanya dulu, nanti majelis yang akan menyimpulkan ya. Silakan lanjutkan. Mohon izin ahli menjelaskan. Dalam perspektif kriminologi, bukan perspektif hukum pidana terhadap jeda waktu ini. Saya meminta pandangan ahli dalam perspektif kriminologi. Karena kalau dalam perspektif hukum pidana pasti kita terikat dengan literatur tersebut. Bagaimana dengan perspektif kriminologi ahli? Izin yang mulia untuk menjawab. Tadi kalau Bapak penuntut umum yang sangat saya hormati mendengarkan penjelasan saya menjelaskan dalam perspektif hukum bahwa waktu yang dimaksudkan tidak boleh terlalu singkat, tetapi juga tidak boleh terlalu lama. Betul. Itu saya kemukakan dalam perspektif tinjauan yuridis. Ya,
sesuai dengan pemahaman kita bersama dengan membaca literatur hukum pidana. Baik. Saya tidak ketengahkan dari segi aspek kriminologi. Iya. Jadi kalau Bapak menanyakan saya takarannya dari segi aspek kriminologis, itu sangat relatif, Pak. Lamanya waktu itu kalau dalam aspek kriminologis itu sangat relatif. Ya, terhadap jadi karena saya tidak kemukakan itu, saya mengemukakannya dari aspek yuridis. Tolonglah Bapak menanya dari perspektif yuridis. Enggak, begini Ya. kan ahli tadi gini, ahli betul kami memahami bahwa telah menjelaskan secara perspektif hukum. Makanya kami tidak menggali dalam perspektif hukum. Ya. Kami gali secara kriminologi. Ya. Dan ahli ini kan ahli kriminologi, hadir ke sini untuk memberikan khasanah bagi kami untuk mengetahui seluas-luasnya ilmu yang ahli Ya. pelajari. Ya. Sekarang secara kriminologi ahli mengatakan bahwa itu relatif. Dikaitkan dengan ilustrasi yang telah saya sampaikan, ada jeda waktu 1 hari. Secara kan gini, ilmu kriminologi adalah salah satu cabang ilmu yang diadakan untuk mendukung proses pembuktian. Saya mohon dukunglah pembuktian ini dengan memberikan penjelasan tentang ada waktu jeda 1 hari itu membandai apa tidak untuk melakukan sesuatu tindak pidana. Saya jawab singkat yang mulia bahwa Bapak jangan menggeser keterangan saya. Kita ganti-ganti bicara. Bapak bicara tadi, saya diam. Sekarang kalau Bapak yang mau bicara, saya diam. Baik. Sampai selesai Bapak bicara. Silakan. Bicara, Pak. Enggak, silakan ahli aja. Sudah selesai? Sudah. Bisa saya bicara? Mohon izin yang mulia, saya bicara. Jangan dipotong, Bapak Baik. penuntut umum Baik. yang sangat saya hormati ya. Ya. Jadi tadi kan saya sudah jelaskan dari perspektif hukum. Itu sudah jelas dan Bapak pun juga semua tahu dengan membaca literatur hukum. Kalau banyak Bapak baca itu, Bapak mencoba menanyakan itu dari perspektif kriminologi. Kedudukan kriminologi itu adalah ilmu pembantu bagi hukum pidana. Tetapi untuk pembuktian terjadi tidaknya tindak pidana itu, penerapan pasal-pasal, kita tidak bisa menggunakan kriminologi. Yang kita gunakan adalah hukum acara pidana formal, KUHP, dan kita gunakan adalah KUHP. Bersesuaian tidak, terbukti tidak unsur-unsurnya. Jadi jangan bawa nanti jadi salah kamar jawabannya, Pak. Mohon maaf. Kalau itu yang Bapak masih mau pertanyakan lebih lanjut, dengan segala hormat dan penuh hormat, saya tidak berkenan menjawab. Tidak berkenan menjawab Iya. yang secara kriminologi tadi. Iya. Oke, baik. Kalau misalnya jawabannya tidak berkenan menjawab, kami tidak akan menggali lagi. Iya. Selanjutnya tadi ini dalam masih perspektif, kan kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sebab musababnya terjadinya tindak pidana atau kejahatan. Saya kaitkan dengan dalam perspektif kriminologi dikaitkan Prof juga dari Sulawesi Selatan. Adanya salah satu filosofis hidup orang Sulawesi Selatan yaitu Sirina Pace. Iya. Melakukan sesuatu bahkan perbuatan itu perbuatan tindak pidana pun tapi dalam tujuan untuk membela harga diri. Iya. Nah, sekarang pertanyaan saya, menurut pengalaman atau pengetahuan ahli, seorang pria Sulawesi Selatan sejati akan melakukan perbuatan untuk menegakkan harkat dan martabat keluarganya. Dia akan melakukan sendiri untuk membela harga dirinya atau dia menyuruh orang lain dalam perspektif kriminologi. Ya, baik. Izin yang mulia untuk menjawab. Pertanyaan Bapak itu bagus sekali. Tapi mestinya dijawab oleh ahli kebudayaan yang mendalami tentang adat istiadat Bugis Makassar. Itu yang cocok. Kalau Bapak saya tahu saya Pak ahli hukum pidana, acara pidana, Bapak minta saya jungkir balik untuk menjawab itu, saya nanti punya keterangan jadi lompat pagar, Pak. Oke, baik. Di luar dari batas spesifikasi keahlian saya. Baik, terima kasih. Supaya Bapak tidak lompat pagar, Iya. saya rubah kalimatnya. Silakan, Pak, silakan. Kita kesampingkan dulu budaya Sirina Pace. Iya. Karakter secara umum Iya. dalam perspektif kriminologi, saya ulangi Iya. lagi, secara umum dalam perspektif kriminologi, seseorang yang melakukan tindak pidana untuk membela harga diri Iya. dan martabatnya itu dia lakukan sendiri atau dia menyuruh orang lain.
Tidak perlu saya jawab itu. Oh, ya. tidak bisa jawab Nggak juga. perlu saya Kami jawab. geser lagi pertanyaannya. Iya. Ganti Karena ya, saya jawaban tidak kedua juga karena tidak bisa ada dijawab. relevansinya sebenarnya. Mohon maaf, saya yang Bapak penuntut umum yang saya hormati, mohon jangan memaksakan diri untuk bertanya Siap. terhadap hal-hal yang tidak relevan dengan pembuktian perkara ini. Kiranya menyimpan pengetahuan untuk tidak menghamburkan potensi diri, bertanya hal-hal yang tidak relevan. Ya, Oke, ya, ya, silakan. Saudara ahli ya. Ya, baik Belum Pak. saya bertanya. Tadi saya lihat waktu ditanya penasihat hukum ada catatan ya yang saudara ahli baca ya. Iya. Maksud saya itu catatan yang ahli bikin sendiri kesimpulan atau mungkin dari catatan yang lain? Ya, itu catatan-catatan dari prediksi saya, kemungkinan pertanyaan yang ditanyakan kepada saya. Ya setelah ditanya penasihat hukum saudara melihat itu saya hanya memastikan aja. Ya kadang-kadang saya manusia biasa sih untuk memastikan Cukup jangan kali. sampai saya lupa, maka kadang-kadang saya menengok catatan saya sendiri. Apa yang salah dengan membaca catatan? Enggak ada yang salah, saya cuma pengen tahu. Ini terima kasih ahli ya, Prof. Said. Ini ada yang menggelitik sedikit. Iya Pak, ya. Saya membaca beberapa literatur ya. Iya Pak. Saya hanya mengkonfirmasi tadi. Menilik sejarah pembentukan lahirnya pasal 340 KUHP, mengutip pandangan Jan Remeling, guru besar dan mantan Jaksa Agung Belanda, mengatakan bahwa motif justru dijauhkan dari rumusan delik. Menurut Remeling, pembuat pasal 340 KUHP Belanda menempatkan motif pelaku sejauh mungkin di luar perumusan delik. Bisa menurut pendapat ahli gimana itu? Baik. Izin yang mulia, boleh saya menjawab pertanyaan beliau ini? Jadi Boleh sekali. Dia begini, Bapak penuntut umum yang saya hormati. Nah, kalau begini pertanyaannya, ini connect ini karena sesuai dengan bidang saya, ya. Baik. Izin menjawab. Tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk kita tidak terperangkap dengan perbedaan pendapat, dari awal saya sudah ketengahkan bahwa apakah motif ini perlu dibuktikan atau tidak. Memang para ahli itu memiliki pandangan yang berbeda. Ada yang memandang tidak perlu dibuktikan, tapi ada juga yang menganggap perlu dibuktikan. Nah, maksud saya di sini Sebentar dulu Pak. iya. Seperti yang Bapak kemukakan itu ya, dengan mengutip pendapat ahli dari Belanda, Bapak mengatakan bahwa motif itu seharusnya dijauhkan. Nah, itu bagi mereka yang menganggap motif tidak perlu dibuktikan. Tetapi bagi saya pribadi Pak, mengapa motif itu menjadi perlu pula dibuktikan? Karena dengan mengungkap motif itu, maka unsur sengaja itu dapat dibuktikan. Ya, jangan lupa Pak, unsur sengaja ini adalah bagian unsur yang harus dibuktikan. Jadi dengan mengetahui motif, diketahuilah mengapa dia melakukan tindak pidana tersebut. Oh, ternyata motifnya seperti ini. Tadi udah saudara ahli jelaskan, saya udah tangkap itu. Iya. Maksud saya tadi ini kan asbabun nuzul istilahnya, sejarah lahirnya 340 KUHP. Jadi dari Remeling tadi menjelaskan asbabun nuzul 340 KUHP tidak perlu dijauhkan motif itu, menurutnya itu hanya sedikit aja dari saya. Cuma satu lagi mengenai motif itu menurut ahli masuk bagian inti delik nggak atau bestandil delik? Jadi begini Pak, sudah jelas. Kita jawab aja Pak, maksudnya masuk bagian iya atau tidak, itu aja jawabannya. Mungkin ahli tidak capek juga menjelaskan terlalu panjang kan nanti haus. Tidak Pak, menyampaikan sesuatu Nggak, maksudnya gini ahli, saya potong, mohon maaf ya. Maksudnya motif itu merupakan bagian inti delik nggak? Bestandil delik yang harus dibuktikan oleh penuntut umum gitu. Enggak, maksudnya iya atau tidak? Saya terasa tiba-tiba Bapak ganteng sih, bicaranya bagus, jadi saya agak senang, merasa lucu saya Pak ya. Iya ya. Jadi boleh saya bicara sekarang? Boleh saya yang bicara silakan, Pak? ahli silakan. Oke Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Jangan diulang-ulang lagi Pak ya. Tadi saya sudah katakan, menyangkut motif itu apakah perlu dibuktikan atau tidak perlu dibuktikan, memang itu perdebatan di kalangan para ahli hukum. Ya, cuma ada juga yang menganggap bahwa pada delik material
utamanya pada delik-delik material, misalnya tindak pidana pembunuhan, itu sangat perlu dibuktikan motif. Karena kalau diketahui motif, justru itu unsur sengajanya langsung terbukti, dapat dibuktikan. Ya Pak ya. Tetapi pertanyaan lagi yang lebih spesifik dari Bapak, apakah itu merupakan unsur-unsur tindak pidana atau elemen-elemen dari unsur pasal yang harus dibuktikan? Ya, harus kita kembalikan Pak. Pasal itu apa elemen unsurnya? Nah, elemen unsurnya itu silahkan dibuktikan. Maksudnya kembalikan ke siapa, ahli? Kembalikan kepada penuntut umum membuktikan dakwaannya sebagaimana dakwaan yang dibuat, baik pada dakwaan primer maupun dakwaan subsidiar. Oke, jadi artinya tidak perlu motif kalau... Oh, saya tidak mengatakan seperti itu. Itu kesimpulan Bapak penuntut umum yang satu saya lagi, Ali. Tidak, tunggu dulu, karena ini konklusi kesimpulan yang Bapak lahirkan ini agak mengganggu keterangan saya lebih 1,5 jam. Jadi saya perlu sedikit menjelaskan. Kalau konklusi yang Bapak bangun itu bahwa saya ahli menyatakan tidak perlu motif, tidak benar sama sekali. Tadi dari awal saya jelaskan bahwa pentingnya motif itu diketahui, karena dengan motif itu unsur sengaja dapat diketahui. Dengan motif diketahui, bagi hakim dapat menjadikan pertimbangan. Ingat kata dapat ya. Dapat menjadikan pertimbangan dalam menjatuhkan jenis-jenis pemidanaan atau lama tidaknya pemidanaan yang dijatuhkan kepada diri terdakwa. Boleh sama-sama pembunuhan, tapi karakteristik yang menjelujuri sebuah perkara niscaya antara satu perkara dengan perkara lainnya itu berbeda, Pak. Makasih ahli. Tinggal satu lagi ahli ya. Dalam pembuktian hukum kita mengenal adanya bukti langsung atau direct evidence dan bukti pembuktian tidak langsung atau circumstantial evidence. Bisa saudara ahli jelaskan itu pembuktian yang langsung dan tidak langsung dalam hukum pidana, khususnya konteks ke 340. Ya, jadi kalau izin yang mulia untuk menjawab, kalau saya pribadi menitik beratkan dan tetap taat asas pada ketentuan 184 KUHP bahwa alat bukti sah dalam perkara pidana itu ada alat bukti yang diatur sebagaimana di dalam pasal tersebut, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, dan ayat 2-nya hal-hal yang bersifat umum tidaklah perlu dibuktikan. Saya berpatokan kepada ketentuan di dalam 184 KUHP itu dalam membuktikan perkara pidana. Kemudian pertanyaan Bapak, bagaimana ada pembuktian yang bersifat tidak langsung atau mungkin tidak, maksud Bapak tidak diatur di dalam 184 KUHP misalnya. Ya, saya ingin mengatakan bahwa sebagai sarjana hukum yang belajar hukum acara pidana, tentu semua jaksa paham di Indonesia bahwa untuk membuktikan suatu perkara pidana berpatokan pada alat bukti sah yang diatur dalam pasal 184 KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 81. Nah, contoh kasus perkara Jessica Kumala Wongso yang kebetulan jaksa juga ada di sini. Waktu memasukkan kopi Bapak itu tidak ada yang melihat. Maksud saya pertimbangan waktu itu masalah pembuktian tidak langsung dari majelis waktu itu, kalau saya tidak salah bacanya. Ya baik, saya senang Bapak menyinggung kasusnya kopi sianida itu, ya kan? Ya waktu itu pembuktian tidak langsung karena tidak ada yang melihat. Waktu sabar, saya baca. Sudah saya paham. Boleh saya bicara? Boleh. Jadi saya senang Bapak mengungkap itu kasus kopi sianida. Sekedar Bapak tahu, saya 2 kali dimintai pandangan sebagai ahli berkaitan kasus itu, kasus sianida itu. Ya, memang dalam kasus itu, kalau itu yang Bapak kemukakan ya, memang yang melihat langsung itu tidak ada. Yang bersangkutan mencampurkan minuman ke dalam gelas yang kemudian diminum oleh korban Mirna. Tetapi terekam dalam CCTV itu ada kelakuan dari terdakwa memindahkan paper bag seakan hendak melindungi sesuatu. Saya paham betul masalah itu karena 2 kali saya diambil sebagai ahli yang dimintai komentarnya di TV One.
Ya maksudnya apakah berarti pembuktian tidak langsung berarti bisa dong diterapkan dalam pembuktian Bersifat menunjang, tetapi bersifat menunjang. Jadi ahli menerangkan tidak bisa kalau saya tidak salah. Bersifat menunjang, tetapi bagaimanapun juga patokan acuan kita. Ya pasti. Ya di Badiklat saya biasa diundang mengajar di Ragunan sana Pak. Saya ngajarkan calon jaksa kita itu 184 KUHP Pak. Saya fokus di situ Pak. Ya. Izin yang mulia sedikit Ya, lanjut. Oke, silakan. Saudara Apakah ahli. waktunya masih cukup yang mulia? Makanya satu pertanyaan saudara jaksa penuntut umum. Sebentar saja, saudara ahli mohon izin. Oke, karena tadi perdebatan yang itu. Oke, silakan lanjutkan. Saudara ahli mohon izin, saya tidak bertanya terkait dengan apa yang sudah ada dalam kertas yang saudara ahli pegang tadi. Mungkin nanti akan dijawab memang sesuai dengan pengetahuan ahli, ya. Saya mungkin langsung saja karena pertanyaan dari penasihat hukum ini berulang terhadap keterangan ahli-ahli pidana sebelumnya dan saya hanya ingin fokus sama yang belum ditanyakan saja. Tadi saudara ahli juga sempat menjawab penasihat hukum yang bertanya tentang permasalahan perintah hajar. Yang tadi di Duren 3 ada perintah hajar dan kemudian dilakukan penembakan. Dan ada yang penasihat hukum menyatakan bahwa itu bisa saja misinterpretasi. Kalau saya misalkan memberikan ilustrasi yang lebih Mohon izin Bapak penuntut umum yang sangat saya hormati. iya. Sepanjang pertanyaan penasihat hukum tidak pernah kalimat muncul itu perintah hajar. Yang ada itu bagaimana kalau penganjur Whitlocker menganjurkan kepada pelaku peserta, tapi pelaku peserta itu melampaui dari apa yang dianjurkan. Itu tadi pertanyaannya dan saya jawab. Baik. Kalau tadi ini muncul lagi, ini lagu baru yang Bapak munculkan ini. Oh iya, makanya ini versi baru dari kami. Jadi tidak seperti yang dikemukakan. Ini Silakan, versi baru. silakan Bapak penuntut Jadi umum pada yang saat sangat saya hormati. Terima kasih saudara ahli. Jadi sebelum ada kalimat atau kata hajar, Ya. ini saya gambarkan ilustrasi. Ada permintaan dari pelaku utama untuk menembak korban. Setelah itu ada Yang Bapak maksudkan pelaku utama di yang sini tadi siapa? yang tadi saudara penasihat hukum menyatakan penganjurnya. Ya, Kan ilustrasinya penganjur ya. Iya. Oke. Setelah itu ada juga permintaan dari si pelaku utama untuk mengisi amunisi senjata api. Ya. Kemudian perintahnya hajar. Keberatan yang mulia, Nah. jaksa sudah menyimpulkan dengan bahasa pelaku utama, padahal posisinya Izin yang adalah mulia, terdakwa. ini ilustrasi yang saya kembangkan juga dari Ya. pernyataan penasihat hukum. Lanjutkan. Nah, Ya, terima kasih, saudara ahli. Dibolehkan oleh majelis hakim untuk menjawab. Nah, kalau ada rangkaian peristiwa itu sebelum kata hajar, apa makna hajar itu? Apakah mukul atau ada perbuatan lain? Silakan, saudara ahli. Iya, baik. Terima kasih. Yang mulia izin menjawab. Siap. Jadi terus terang, saya sejak awal persidangan perkara ini, kalau saya tidak mengajar, saya nonton televisi, saya ikuti ini. Segala hal yang berkait saya ikuti, saya nonton. Jadi itu memang kata hajar muncul di dalam pemeriksaan perkara ini. Ada keterangan yang menyatakan hajar. Saya lalu tertarik makna kata hajar ini. Saya kemudian membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apakah makna kata hajar ini sinonim dengan bunuh atau tembak? Tampaknya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kita tidak menemukan pengertian itu. Jadi pengertian hajar ini relatif dimaknai. Terus terang mohon maaf tidak bermaksud bercanda. Kita juga kadang-kadang kumpul-kumpul rame-rame dengan teman-teman SMA, ada makanan, biasa kita bilang hajar, ya kan? Makanan pun kita suruh hajar gitu kan? Jadi apakah makna pengertian kata hajar ini sinonim atau sama dengan tembak? Tidak ada pengertian yang memberikan jaminan bahwa itu benar. Satu lagi pertanyaan. Mau mengejar pertanyaan lebih dalam? Sudah. Oke. Satu lagi. Ini saja kalau gitu.
Oke, tadi Anda bilang sinonim. Saya tidak menatakan sinonim karena itu semantik. Saya hanya menyatakan kontekstual. Dari konteksnya, yang tadi dibilang bahwa ada permintaan untuk mengisi amunisi, ada perintah untuk berani nggak tembak korban. Kontekstualnya dihubungkan dengan hajar, Ya. apa? Bukan semantiknya, bukan sinonimnya, tapi kontekstualitasnya. Bagaimana? Baik Pak. Tadi saya sudah jelaskan bahwa pengertian hajar tidak berarti sama dengan tembak. Ya Pak ya? Ya. Bapak sepakat sampai di situ ya? Iya. Iya, oke. Saya tidak bertanya sinonim tapi ya. Memang bukan Ya. artinya tidak sama lah. Ya. Ya Pak ya. Kita sepakat sampai di situ Pak ya. Sepakat. Oke, baik. Nah, selanjutnya saya ingin menyampaikan kepada Bapak, apa yang Bapak kemukakan itu sebagai yang bersumberkan dari satu keterangan saksi ya, yang menyatakan itu, Bapak hati-hati dengan keterangan itu. Karena saya tadi sudah kemukakan bahwa apabila ada satu keterangan saksi. Izin Yang Mulia, saya tidak bertanya berapa banyak saksi. Saya hanya bertanya fakat peristiwa seperti itu. Saya tidak bilang ada 2 saksi, 1 saksi. Ya. Mungkin bisa melalui Yang Mulia dipertanyakan. Pertanyaan jaksa penuntut umum hanya mengenai konteksnya. Dalam konteks tadi disampaikan oleh penuntut umum, sebelum kalimat hajar itu keluar, ada bahwa orang yang disuruh dibekali dengan senjata dan segalanya. Nah, dalam konteks itu kalimat hajar yang diminta ahli menjelaskan oleh jaksa penuntut umum, maknanya apa? Ya. Gitu ya? Ya, jadi izin Yang Mulia saya menjawab. Silakan. Saya sudah menyampaikan tadi bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata hajar itu tidak berarti menembak. Ya. Siap Yang. Cukup ya? Baik. Terima kasih. Terima kasih Saudara Ahli. Baik. Pertahanannya kuat ya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya meminta pendapat dari terdakwa Ferdi Sambo atas keterangan ahli. Terima kasih Yang Mulia. Ya. Saya tidak ada tanggapan. Ucapkan Tidak. terima kasih kepada Bapak. Tidak ada Profesor. tanggapan. Baik. Terima kasih. Terdakwa Putri Chandrawati. Mohon izin Yang Mulia, saya tidak ada tanggapan. Terima kasih kepada Bapak. Terima kasih. Baik. Terima kasih saudara ahli sudah datang di persidangan ini. Saudara telah memberikan keterangan. Boleh meninggalkan tempat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.